Para member yang menjadi korban robot trading Fahrenheit kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara nomor 664 PIT, Sus 2022 PN Jakarta Barat atas nama Henry Susanto dan kawan-kawan, sang pemilik robot trading Fahrenheit. Dalam surat tersebut, diduga bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya dinyatakan terbukti bersalah dengan pidana penjara 10 tahun, Majelis Hakim juga di dalam putusannya menetapkan agar barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa uang dan beberapa aset lainnya agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu para member yang menjadi korban. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Henry Susanto dijatuhi pidana selama 6 tahun. Menanggapi hasil persidangan ini, Advokat Jaka Maulana dari LQ Indonesia Law Firm selaku penasihat hukum korban dan pelapor menyatakan sangat mengapresiasi putusan tersebut. Putusan ini, kata Jaka, memberikan secerca harapan akan keadilan bagi para korban Fahrenheit. Putusannya sangat bagus. Setelah sekian lama para korban berjuang dan mengupayakan pemulihan hak-haknya, akhirnya lewat putusan ini harapan itu semakin dikuatkan. Ya, meskipun belum inkrah, karena baik penuntut umum maupun penasehat hukum masih sama-sama menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tadi, kata Jaka, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Jaka menuturkan, dalam perkara ini pihaknya mewakili sekitar 141 orang korban dengan total nilai kerugian mencapai 41 miliar rupiah, yang mana data-data korban tersebut terverifikasi melalui audit yang dilakukan oleh pihak kejaksaan pada tahap penyidikan. Jadi awalnya para korban ini menghubungi hotline kami di 081748909999 Tangerang, 0817999949 Jakarta Barat, 081804890999 Jakarta Pusat, 081804544489 Surabaya di mana pada saat itu mereka meminta bantuan kami terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh robot trading Fahrenheit. Kata Jaka. Setelah itu, lanjut Jaka, LQ Indonesia langsung bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mengumpulkan data-data dari para korban. Hingga akhirnya proses pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan lengkap P21, pada sekitar bulan Juli tahun 2022. Meskipun perkaranya sudah dinyatakan lengkap, tapi upaya kami selaku perwakilan korban tidak berhenti sampai di situ. Kami sempat berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait informasi permohonan restitusi bagi para korban, ucapnya. Mereka juga mengajukan permohonan ganti kerugian langsung kepada majelis hakim pemeriksa perkaranya. Makanya ketika kemarin kami dengar putusannya terkait pengembalian barang sitaan kepada korban, kami sangat lega, seolah perjuangan dan upaya ini terbayarkan, meskipun belum tuntas. Ungkap Jaka. Ia menyatakan akan senantiasa mengawal hasil persidangan dan pelaksanaan putusan perkara ini hingga tuntas. Putusan perkara robot trading Fahrenheit ini menjadi catatan bagi kami sebagai tambahan prestasi yang berhasil ditangani oleh LQ Indonesia Law Firm. Selama ini kami di LQ selalu bersikap tegas dan vokal dalam memerangi segala bentuk tindak pidana investasi bodong karena yang jadi korbannya ini ribuan, nilai kerugiannya pun sangat fantastis, ujarnya. Jaka menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak perkara investasi bodong dalam berbagai bentuk yang berhasil ditangani oleh LQ Indonesia Law Firm, seperti Fahrenheit, Kresna Life, Vikasa, Millennium serta masih ditangani dan dikawal seperti Indosurya. Kemudian, Mahkota, DNA Pro, Mina Padi, Dana Reksa, 5 Garuda, BSS, Kresna Sekuritas, Net 89, Milionaire Prime, ATG. Berbeda dengan putusan First Travel dan Binomo yang menyita aset untuk negara, ketika LQ Indonesia Law Firm mengawal dan mendampingi para maka sebagai penasehat hukum. Ia memastikan bahwa aset yang disita dalam penyidikan dapat diberikan kepada para korban sebagai ganti rugi. Inilah yang membedakan LQ Indonesia Law Firm yang senantiasa tekun, gigih dan vokal memperjuangkan hak para korban dengan oknum lawyer yang kadang ijazahnya saja tidak terdaftar dikti atau tidak memiliki ekspertise di bidang hukum pidana dan keuangan, ucapnya.
Disinggung mengenai rencana tindak lanjutnya terhadap perkara Fahrenheit ini, Jaka menyatakan LQ Indonesia Law Firm akan terus mengawal hasil persidangan ini hingga proses pelaksanaan eksekusi aset yang disita kepada para klien LQ. Yang terpenting bagi kami adalah pemulihan hak-hak klien kami. Itulah tujuan korban memberikan kuasa kepada LQ. Selain penjahat pelaku investasi bodong ditahan dan dihukum penjara 10 tahun, aset sitaan akan dikembalikan kepada para korban, tuturnya.